Selamat datang kembali ke channel Media Guppy. Kali ini kita akan membahas tentang jenis kura-kura yang cocok untuk dipelihara di rumah. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini ke teman-teman kalian agar bisa memberi edukasi seputar dunia fauna. Kura-kura adalah salah satu satwa yang menarik perhatian banyak orang karena keunikan struktur tubuhnya dan karakteristiknya. Kura-kura terbagi dua jenis ya sobat, ada kura-kura air tawar yang sering kita sebut turtle. Kura-kura jenis ini membutuhkan media air sebagai tempat hidupnya agar bisa bertahan lebih lama, sedangkan jenis kura-kura darat atau yang sering kita sebut tortoise adalah jenis kura-kura yang lebih banyak menghabiskan hidupnya di darat atau di tanah. Kura-kura termasuk ke dalam jenis satwa yang bersifat karnivora, herbivora, atau omnivora tergantung jenisnya. Jadi sebelumnya kalian memutuskan mau memelihara jenis apa, sebaiknya pahami dahulu cara memeliharanya mulai dari pakannya serta kebiasaannya. Kura-kura terbagi menjadi 300 jenis, ada yang boleh dipelihara dan juga ada yang dilindungi karena terancam punah. Dari 300 jenis ini kita akan membahas 10 jenis kura-kura yang bisa pelihara di rumah kalian sobat. Kura-kura Brazil atau sering juga disebut kura-kura telinga merah. Kura-kura Brazil adalah salah satu spesies kura-kura air tawar yang berasal dari wilayah Amerika Selatan, terutama di wilayah Brazil, Uruguay, serta Argentina. Kura-kura ini diberi nama telinga merah karena adanya bercak berwarna merah pada telinganya. Kura-kura Brazil memiliki cangkang yang berbentuk bundar dan pipih dengan warna yang bervariasi dari hijau kecoklatan hingga hitam. Kura-kura ini dapat tumbuh hingga panjang sekitar 25 cm sampai 30 cm dan memiliki berat sekitar 2-4 kg. Kura-kura Brazil juga memiliki kepala dan kaki yang cukup besar dan kuat, sehingga mereka dapat berenang dengan cukup cepat. Kura-kura Brazil biasanya hidup di perairan yang tenang seperti danau, sungai atau rawa-rawa dengan suhu air yang hangat dan cukup bersih. Mereka adalah satwa omnivora dan memakan berbagai macam makanan seperti ikan kecil, tumbuhan air, dan sayuran. Kura-kura Brazil sering dipelihara sebagai satwa peliharaan karena memiliki warna yang menarik dan dapat tumbuh cukup besar. Kura-kura Ambon atau sering disebut juga kura-kura kepala datar. Kura-kura Ambon adalah salah satu spesies kura-kura darat yang berasal dari wilayah Indonesia, khususnya di daerah Maluku dan Papua. Kura-kura ini memiliki ciri khas yaitu kepala dan cangkang datar, sehingga bentuknya agak berbeda dengan kura-kura darat lainnya. Kura-kura Ambon memiliki cangkang yang cukup besar dan berbentuk bundar dengan warna yang bervariasi dari coklat, hijau kehitaman, hingga hitam. Kura-kura ini dapat tumbuh hingga panjang sekitar 30 cm serta berat sekitar 5 kg. Kura-kura Ambon juga memiliki kaki yang kuat dan terlihat seperti cakar, yang digunakan untuk menggali tanah saat mencari makanan atau untuk berlindung. Kura-kura Ambon biasanya hidup di daerah hutan atau sungai dengan lingkungan yang lembab dan memiliki akses ke air bersih. Mereka adalah satwa herbivora dan memakan berbagai macam tumbuhan seperti daun, buah, dan akar-akaran. Kura-kura Ambon sering dipelihara sebagai satwa peliharaan karena memiliki kepribadian yang unik dan dapat tumbuh cukup besar. Untuk harga jenis kura-kura air tawar yang satu ini masih cukup terjangkau, yakni berkisar Rp60.000 sampai Rp300.000. Kura-kura pipi putih adalah salah satu kura-kura lokal umum dipelihara. Kura-kura ini memiliki banyak nama seperti Malayan Black Mud Turtle, Black Terrapin, dan juga Smiling Terrapin. Nama yang terakhir dilekatkan karena kura-kura ini memiliki bentuk tepi rahang atas yang melengkung menyerupai senyuman. Kura-kura pipi putih memiliki tubuh relatif kecil, panjang tempurungnya saat dewasa dapat mencapai 20 cm. Kura-kura ini memiliki warna hitam di bagian punggung, atas kepala dan perut serta terdapat bercak putih atau pucat pada pipi dan di atas matanya. Garis-garis atau pola putih kekuningan terdapat di sekitar hubungan antara keping-keping perut, atau kadang kala hitam seluruhnya. Kura-kura pipi putih dikenal terutama sebagai karnivora, biasanya kura-kura yang satu ini suka memangsa ikan, udang, dan aneka siput. Namun juga mau memakan buah-buahan dan dedaunan. Bagi Anda yang memelihara kura-kura jenis ini, ada baiknya untuk memisahkannya dari kura-kura jenis lain karena biasanya tidak akan mau makan jika ada kura-kura jenis lain di dekatnya. Kura-kura pipi putih menyukai wilayah berair tenang seperti rawa-rawa atau sungai kecil berarus lambat. Kura-kura ini didapati menyebar di Burma, Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia,
Singapura, dan Indonesia. Bagi sobat yang ingin memelihara kura-kura ini, saya sarankan untuk membeli dari hasil penangkaran bukan yang berasal dari penangkapan dari alam karena kura-kura pipi putih sudah masuk ke dalam kategori rentan. Kura-kura matahari merupakan salah satu jenis kura-kura di Indonesia yang memiliki bentuk tempurung yang unik dan eksotis. Hewan yang memiliki nama latin Heosemis spinosa ini juga memiliki nama lain, yakni kura-kura duri dikarenakan bagian tepi tempurung yang berbentuk duri-duri tajam. Kura-kura matahari merupakan kura-kura yang pintar berkamuflase. Kura-kura matahari menghabiskan harinya tidak hanya berenang dalam air, melainkan juga naik ke daratan. Kura-kura matahari mendiami sungai dangkal. Namun, juga sering naik ke daratan, seperti pada hutan yang lembab maupun padang rumput. Di mana, suka bersembunyi dalam semak-semak maupun tumpukan daun. Selain itu, tempurungnya berwarna coklat bergaris pucat pada bagian tengahnya. Warna kepalanya coklat kehitaman dan ada garis samar warna merah di bagian tepi kepala. Sehingga warna yang tampak gelap, membuatnya tidak nampak jika berada di antara tumpukan daun maupun semak. Hal ini seperti kamuflase yang dilakukan kura-kura matahari. Di Indonesia, kura-kura matahari tersebar di wilayah Kalimantan, Sumatera serta pulau-pulau di sekitarnya, seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Natuna, dan Nias. Kura-kura semi-akuatik ini memiliki ukuran dewasa yang lumayan besar, yakni panjang tubuh berkisar kurang lebih 20 cm cm serta bobot mencapai 2 kg. Selain kura-kura air tawar, Indonesia juga memiliki jenis kura-kura darat yang banyak digemari menjadi hewan peliharaan, salah satunya adalah kura-kura forsteni. Kura-kura ini bernama latin Indotestudo forsteni yang merupakan kura-kura asli berasal dari Indonesia dan menjadi salah satu hewan endemis di Pulau Sulawesi. Ciri khas kura-kura forsteni adalah warna tubuhnya yang kuning gading dengan pola hitam yang menyelimuti seluruh tempurungnya. Meskipun termasuk dalam kura-kura jenis darat, namun kura-kura eksotis ini tetap lebih suka berhabitat di tempat yang lembab, seperti di dekat aliran sungai. Kura-kura forsteni termasuk jenis yang sulit ditemukan dan dikembangbiakan. Pakan dari kura-kura ini dapat beragam mulai dari rumput, daun tanaman, buah-buahan, cacing, serta serangga kecil. Oleh karena itu, kura-kura forsteni dikatakan sebagai satwa omnivora. Kura-kura cherryhead adalah golongan jenis kura-kura darat peliharaan yang memiliki corak warna merah sampai jingga di bagian tempurung, kaki, sampai bagian kepalanya. Kura-kura jenis ini memiliki nama latin Geochelone carbonaria yang habitat aslinya ada di Brazil dan Paraguay dengan iklim tropis, seperti di Indonesia. Kura-kura yang satu termasuk hewan pemakan yang lahap. Kura-kura ini termasuk dalam jenis hewan omnivora yang mampu mengkonsumsi mulai dari dedaunan, sayur-sayuran, buah-buahan, cacing, sampai serangga. Jika sobat bisa merawatnya dengan benar maka kura-kura cherryhead bisa bertahan hidup sampai 50 tahun. Namun ukuran tubuh kura-kura bergaris merah ini tetap mungil. Yakni di kisaran berukuran 20 cm, dengan tempurungnya yang halus dan rata. Kura-kura yang termasuk jenis yang biasa hidup di darat dan mampu hidup dengan suhu di atas 30 derajat Celcius. Sebab, pada dasarnya cherryhead merupakan kura-kura gurun yang mampu bertahan hidup dalam keadaan minim persediaan air. Kura-kura sulcata adalah jenis yang tengah populer dan digandrungi para pecinta reptil yang memiliki nama latin Geochelone sulcata. Kura-kura darat jenis ini memiliki ciri khas pada warna tempurungnya yang kuning dan memiliki karakteristik bentuk yang sangat keras. Kura-kura sulcata merupakan kura-kura terbesar ketiga di dunia setelah kura-kura Galapagos dan kura-kura Aldabra, dan merupakan kura-kura darat terbesar di dunia. Ukuran saat dewasa mencapai 83 cm dan beratnya mencapai 100 kg sedangkan saat mentas sekitar 5 cm, umur dari kura-kura sulcata dapat mencapai di usia 70 tahun. Kura-kura jenis ini termasuk ke dalam herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Kura-kura sulcata hidup di daerah gersang, serta di daerah ini kura-kura menggali lubang di tanah untuk mencapai tingkat kelembaban yang lebih tinggi, dan menghabiskan sebagian besar waktunya di lubang itu. Kura-kura sulcata merupakan spesies yang berasal dari gurun Sahara dan Sahel, sebuah tempat transisi dari padang rumput kering, sabana, dan semak-semak yang ditemukan di negara-negara Burkina Faso, Chad, Eritrea, Ethiopia, Mali, Somalia, Mauritania, Nigeria, Senegal, dan Sudan. Kura-kura sulcata adalah jenis yang tengah populer dan digandrungi para pecinta reptil yang memiliki nama latin Geochelone sulcata.
Kura-kura darat jenis ini memiliki ciri khas pada warna tempurungnya yang kuning dan memiliki karakteristik bentuk yang sangat keras. Kura-kura sulcata merupakan kura-kura terbesar ketiga di dunia setelah kura-kura Galapagos dan kura-kura Aldabra, dan merupakan kura-kura darat terbesar di dunia. Ukuran saat dewasa mencapai 83 cm dan beratnya mencapai 100 kg sedangkan saat mentas sekitar 5 cm, umur dari kura-kura sulcata dapat mencapai di usia 70 tahun. Kura-kura jenis ini termasuk ke dalam herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Mereka itu umumnya berbentuk limas dan berwarna dasar krem atau kuning. Hal yang membuat corak tubuh mereka disebut mirip corak tubuh macan tutul adalah adanya bercak hitam, bintik-bintik, atau garis-garis yang menghiasi warna dasar cangkang mereka. Kura-kura leopard adalah herbivora yang umumnya memakan dedaunan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Berat dan ukuran kura-kura leopard sekitar 25–45 cm dan beratnya mulai dari 15 kg sampai dengan 20 kg untuk yang dewasanya. Kura-kura jenis ini juga bisa bertahan hidup dari 50 tahun sampai 100 tahun. Dibandingkan dengan kura-kura jenis lainnya yang berpenampilan menggemaskan, kura-kura aligator justru memiliki penampilan yang paling garang dan seram. Kura-kura jenis ini juga memiliki karakteristik sifat yang lebih temperamen, yakni agresif dan bisa menggigit jika merasa terancam dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Ciri khas kura-kura aligator adalah kepalanya yang besar, rahangnya yang kuat, dan paruhnya yang bengkok. Ia memiliki karapas berduri berwarna coklat tua. Kura-kura gertakan aligator memiliki lidah yang panjang dan sempit dilengkapi dengan pelengkap yang bentuknya seperti cacing untuk menarik mangsa. Alga yang tumbuh di punggung penyu ini memberikan kamuflase di dasar sungai berlumpur yang mereka tinggalin. Kura-kura Indian Star atau yang punya nama latin Geochelon elegans ini sangat menarik perhatian dengan corak berbentuk bintang pada tempurungnya. Kura-kura Indian Star memiliki habitat asli di kawasan Asia Selatan, meliputi wilayah India, Pakistan, dan Sri Lanka dengan iklim yang cenderung hangat. Kura-kura India Star jantan mencapai panjang rata-rata 6 hingga 8 inci sedangkan betina mencapai panjang rata-rata 10 hingga 12 inci. Pada tabel ukuran yang membandingkan semua spesies kura-kura, kura-kura ini termasuk yang lebih kecil. Tubuh, anggota badan, dan ekor biasanya berwarna kuning hingga kecoklatan, dan mungkin terdapat beberapa bintik dan bercak hitam. Cangkang atas, atau karapas, kura-kura bintang India, merupakan ciri yang paling mencolok. Bentuknya sangat cembung, atau bulat, dengan sisi-sisinya hampir vertikal. Perisai punggung, atau sisik, seringkali membentuk punuk, sehingga menciptakan efek yang lebih dramatis. Sisiknya bisa berbentuk hampir halus dan rata hingga hampir berbentuk piramida. Masing-masing memiliki bagian tengah berwarna kekuningan, yang dikenal sebagai areola dan garis kuning atau coklat memancar keluar dari sana. Hal ini menciptakan pola bintang khas yang memberi nama pada kura-kura tersebut. Latar belakang area di bawah sisik biasanya berwarna coklat atau hitam. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Apabila ada jenis kura-kura yang ingin direview silakan tinggalkan komentar. Terima kasih, jangan lupa subscribe, share, like dan aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggal info terbaru dari channel ini.